Petik 2. Babak 1997, Matahari Grand Empyrean. Haizi diam-diam merenung dan menghela nafas. Dia tidak menyerang dan menutup matanya. Jiu dimengertakkan gigi karena keputusan Haizi, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Namun, dia tidak berusaha membujuknya. Dia mulai bertarung melawan Gemini. Gemuruh-gemuruh dari pertempuran mereka menyebar ke segala arah. Gemuruh yang lebih menggelegar bergema saat Dao Yi mendekati Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia akan membunuh Wang Lin dan menggunakan darah segar Wang Lin untuk menghilangkan rasa malunya. Ekspresi Wang Lin sedingin biasanya. Ketika Dao Yi tiba, jejak niat bertarung yang langka muncul di matanya. Niat bertarung ini sudah lama tidak muncul dalam dirinya. Ini berasal dari pemahamannya tentang esensi niat bertarung yang dia peroleh di dunia gua. Ini adalah puncak dari, penggarap seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Dao Yi, Wang Lin berdiri di atas kepala leluhur surgawi dan mengaum ke langit. Rambut hitamnya bergerak tanpa angin dan dia mengangkat tangan kanannya. Pecahan pedang emas muncul di tangannya. Ini adalah pecahan pedang leluhur surgawi yang diberikan Jiu padanya di jalan panjang. Pada saat itu, Jiu tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin akan selamat dari rencana klan Dao Wang. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah memberi Wang Lin pecahan ini. Setelah menggabungkan pecahan ini ke dalam tubuhnya, mata Wang Lin yang berambut hitam menunjukkan cahaya aneh. Dia melangkah maju dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Tubuh asli 5 elemen, keluar. 3 esensi halus, keluar. Pembatasan, permulaan mutlak, keluar. Dengan satu gelombang, selain pembantaian, guntur, dan akhir mutlak, semua esensinya meninggalkan tubuh. Sekarang Wang Lin yang berambut hitam seperti inkarnasi pembantaian dan kehancuran saat dia menyerang Dao Yi. Keduanya memulai pembantaian besar-besaran di langit. Dao Yi meraung. Meminjam kekuatan mataharinya, segala sesuatu di dunia menyatu menjadi satu. Setiap serangan dan gerakan mengandung kekuatan mantra keyakinannya, dan dia bertabrakan dengan Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam pingsan berulang kali tetapi tampak abadi. Sialan, setelah Wang Lin mengambil wujud berambut hitam ini, dia sangat sulit untuk dihadapi. Dao Yi menahan rasa sakit akibat kutukan leluhur dan terus menyerang, tapi dia dipaksa mundur oleh Wang yang berambut hitam. Lin lagi dan lagi. Hal ini menyebabkan kutukan leluhur di tubuhnya semakin parah. Saat gemuruh bergema, tubuh Wang Lin yang berambut hitam runtuh sekali lagi menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sepertinya mengandung kehidupan dan bergegas menuju Dao Yi. Gas hitam berkumpul di hadapan Dao Yi. Sebuah jari terulur dari gas hitam, menjangkau ke arah Dao Yi. Dao Yi tiba-tiba berbalik, dan wajahnya hampir menjadi tengkorak sekarang. Daging dan darah berjatuhan saat air berdarah keluar dari tubuhnya. Dia melayangkan pukulan dan seluruh dunia sepertinya berhenti bergerak, termasuk gas hitam. Ketika pukulannya mendarat, jari Wang Lin roboh dan gas hitam itu terlempar ke belakang. Gas hitam berubah menjadi tubuh Wang Lin yang berjarak 100 kaki. Tapi Dao Yi mundur 3 langkah. Aura pembantaian yang sudah sulit dihilangkan sepertinya telah menyatu dengan kutukan leluhur. Ini membuatnya melolong menyakitkan ke langit. Mata Wang Lin yang berambut hitam terasa dingin dan dia bergegas keluar sekali lagi. Pada saat yang sama, tubuh asli 5 elemen yang dia paksa keluar menyelesaikan esensi terakhir, esensi logam, setelah mengintegrasikan pecahan pedang. Meskipun penyelesaian esensi logam belum membentuk tubuh esensi sejati, hal ini memungkinkan tubuh sejati 5 elemen menjadi lengkap. Saat kekuatan berputar, kelima elemen menyatu dengan sempurna menjadi satu.
Tubuh asli 5 elemen Wang Lin meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dan menatap Dao Yi. Saat dia melangkah maju, 5 elemen mengelilinginya. 5 warna di sekeliling tubuhnya seperti jubah 5 warna. Warna hitam melambangkan bumi, kuning melambangkan logam, warna hijau melambangkan kayu, warna biru melambangkan air, warna merah melambangkan api. Tubuh sejati 5 elemen mendekat dan mengangkat tangan kanannya, menyebabkan 5 elemen bergerak. Bumi yang hitam berubah menjadi daratan yang luas. Tanah ini hanyalah ilusi, tetapi dipenuhi dengan esensi bumi yang mengejutkan. Gemuruh menggelegar bergema, sepertinya bumi telah terbangun dan berubah menjadi raksasa bumi. Itu melontarkan pukulan ke arah Dao Yi. Ada juga logam. Setelah muncul, ia bersinar terang dan berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing pedang hanyalah ilusi, tetapi dipenuhi dengan esensi logam yang tak ada habisnya. Mereka berubah menjadi hujan pedang yang menimpa Dao Yi. Esensi kayunya berubah menjadi pohon setinggi 1000 kaki di langit dan menghantam Dao Yi. Pohon raksasa ini sepertinya bisa menghancurkan dunia. Air dan api berubah menjadi gelombang api dan air yang menyapu Dao Yi. Di saat yang sama, mata Wang Lin yang berambut hitam berbinar. Dia melangkah maju dan tubuhnya meledak menjadi petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat menuju Dao Yi. Ini adalah serangan terkuatnya ketika tubuh asli yang dibantai dan tubuh asli 5 elemen bergabung. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia dan Dao Yi menjerit menyedihkan. Pakaiannya rusak dan darah mengucur dari celah di wajahnya. Matahari buram di belakangnya tiba-tiba runtuh. Runtuhnya matahari menimbulkan dampak yang sangat dahsyat dan menyebabkan kayu yang masuk hancur dan manusia bumi hancur. Lautan air dan api terdorong mundur dan pedang logam yang tak terhitung jumlahnya runtuh. 5 elemen tersebar dan direformasi menjadi tubuh asli 5 elemen Wang Lin. Hal ini juga menyebabkan petir Wang Lin yang tak terhitung jumlahnya meledak. Gas hitam muncul dan mundur untuk membentuk kembali tubuh Wang Lin yang berambut hitam. Dao Yi menjerit menyedihkan. Satu-satunya yang tersisa di wajahnya hanyalah matanya. Namun, matanya seperti api hantu dan sekarang dipenuhi ketakutan. Dia tidak hanya takut pada Wang Lin, tetapi juga kutukan leluhur yang telah meletus sepenuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kutukan leluhur mulai membakar jiwanya. Jika dia terus bertarung alih-alih segera pergi untuk menyesuaikan diri, dia kemungkinan besar akan terjatuh. Penguasa ini tidak mau membiarkan ini terjadi. Dao Yi meraung dan bergegas ke langit untuk pergi. Dia tidak lagi berani melawan, dia merasakan bayangan kematian menyelimuti dirinya. Segel esensi pembatasan, langit. Esensi awal yang mutlak, Sunderet Night. Hidup dan mati, karma, benar dan salah, menutupi dunia. Kata tubuh asli 5 elemen Wang Lin yang berambut hitam dan Wang Lin pada saat yang bersamaan. Saat Dao Yi hendak pergi, langit yang hancur di atasnya tiba-tiba menyala dan sebuah rune muncul. Ini adalah kekuatan penyegelan esensi pembatasan Wang Lin. Setelah esensi pembatasan, matahari cerah muncul. Itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan menyatu dengan esensi pembatasan, menciptakan pemandangan cahaya yang menyegel dunia. Tak lama kemudian, 3 esensi halus tiba-tiba muncul dan membentuk kabut yang mengelilingi segel. Kabut ini berisi Dao Wang Lin, dan menyebar ke seluruh langit. Isinya kekuatan penyegelan yang kuat. Kamu ingin pergi. Wang Lin berambut hitam dan tubuh asli 5 elemennya menyerang Dao Yi. Di kejauhan, Jiudi memperlihatkan ekspresi terkejut. Saat serangannya bertabrakan dengan Gemini, dia merawat dan hendak menyerang Wang Lin. Wajah Gemini pucat, tapi dia mengatupkan giginya dan memblokirnya sekali lagi. Jiudi meraung marah. Gemini, itu sudah cukup.
Kaisar Langit sudah mati. Apakah kamu akan membiarkan Dao Yi dihancurkan oleh kutukan leluhur juga? Gemini berhenti. Bagaimanapun, dia milik klan surgawi. Tubuh Dao Yi juga mulai membusuk. Saat ini, dia terlihat sangat menakutkan. Rasa sakit dan kegilaan memenuhi matanya dan nyala api tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Dia meraung dan meninju langit. Dunia bergemuruh dan segel yang diciptakan oleh pembatasan, permulaan absolut, dan tiga esensi halus runtuh. Dao Yi, yang telah membakar tubuhnya sendiri untuk meminjam kekuatan, segera bergegas keluar. Melihat Dao Yi hendak melarikan diri, mata Wang Lin berambut hitam dan tubuh asli 5 elemennya menyala pada saat yang bersamaan. Kamu bisa melarikan diri, tapi Sekte Dao Yi tidak bisa melarikan diri. Kata-kata ini datang dari Wang Lin yang berambut hitam, dan penuh dengan pembantaian dan kehancuran. Bagaimana kamu bisa bertarung kapanpun kamu ingin bertarung dan pergi kapanpun kamu ingin pergi? Ini adalah kata-kata dari tubuh sejati 5 elemen. Mata Dao Yi dipenuhi kegilaan. Dia tidak segan-segan membakar tubuhnya untuk pergi dan berkultivasi dengan pintu tertutup. Sekte apa? Klan surgawi apa? Semua itu tidak penting sekarang. Dia bergegas ke depan dan tubuhnya menjadi kabur. Pada saat yang sama, Jiudi menyerang ke depan sementara Gemini berhenti. Dia tampak seperti akan menghentikan pengejaran Wang Lin tetapi sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Wang Lin yang berambut hitam berbinar dan dia tidak ragu sama sekali. Saat Dao Yi melarikan diri dan Jiudi mendekat, tubuhnya berubah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju tubuh asli 5 elemen. Mereka menyatu menjadi sosok buram. Esensi pembatasan, kembali. Permulaan yang mutlak, kembalilah. Hidup dan mati, karma, benar dan salah, kembali. Tubuh sejati 5 elemen, padatkan, membantai esensi guntur tubuh sejati, memadatkan, esensi halus, padatkan. Sosok buram itu dengan cepat berubah membentuk tubuh Wang Lin. Rambutnya tidak sepenuhnya hitam dan tidak sepenuhnya putih, melainkan setengah hitam dan setengah putih. Saat dia melihat ke atas, aura yang membuat pupil Jiudi menyusut keluar dari tubuh Wang Lin. Ini adalah wujud terkuatnya selain avatarnya di kehampaan. Ini adalah bentuk puncaknya setelah dia menyerap sebagian warisan leluhur surgawi dan menggabungkan pembantaiannya dan tubuh 5 elemen aslinya menjadi satu. Di belakangnya, garis besar matahari berwarna hitam dan putih yang aneh muncul. Matahari ini kabur dan hanya berupa garis besar, namun menyebabkan hati Haizi, Jiudi, Gemini, dan Dao Yi yang melarikan diri bergetar. Ini tidak dibentuk oleh mantra, ini adalah matahari dari Grand Empyrean. Ini tidak mungkin. Dia tidak pernah pergi ke alam dewa abadi, bagaimana dia bisa memiliki matahari Empyrean agung? Meski buram, tapi itu memang garis besar matahari Grand Empyrean. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadatkan matahari Grand Empyrean dengan paksa. Orang ini. Babak 1998. Tinggalkan Dao Fei. Matahari Grand Empyrean merupakan perpaduan warna hitam dan putih. Itu memancarkan cahaya aneh yang menerangi dunia dan menutupi kekosongan di belakang Wang Lin. Ini adalah kekuatan terkuat Wang Lin. Ketika matahari Grand Empyrean muncul, Wang Lin melangkah maju dan bergegas menuju Dao Yi yang terkejut. Mata Jiudi menjadi serius dan pupil matanya menyusut saat dia maju ke depan untuk menghentikan Wang Lin. Dia tidak bisa melihat Dao Yi jatuh ke kutukan leluhur. Dia tidak ingin klan Celestial berada dalam keadaan menyedihkan di mana keseimbangan dengan klan kuno rusak. Sekarang Kaisar Langit telah jatuh, tidak ada yang bisa terjadi pada Dao Yi.
Saat Jiudi bergerak maju, cahaya putih menutupi seluruh tubuhnya. Di belakangnya, matahari putih muncul dan membentuk serigala putih raksasa. Ia mengaum dan bergegas maju untuk memblokir Wang Lin. Keduanya semakin dekat dan dekat. Wang Lin, Dao Yi tidak bisa dibunuh. Jiudi meraung dan serigala putih di sekitarnya membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat serigala putih mendekat, matahari hitam dan putih mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan cepat menyusut dan memasuki tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Lin mengandung kekuatan penuh garis besar matahari Grand Empyrean. Dia membalikkan tubuhnya dan menendang serigala itu. Pada titik ini, satu pukulan dan satu tendangan mengandung kekuatan dunia dan dapat memicu segala jenis mantra. Dengan tendangan ini, kekosongan bergetar. Dari kejauhan, ini bukan lagi benturan serigala putih dan tendangan Wang Lin, melainkan benturan matahari putih dan matahari hitam putih. Gemuruh menggelegar bergema ke segala arah. Saat gemuruh-gemuruh bergema, matahari putih Grand Empyrean Jiudi bergetar. Serigala putih melolong ketika tubuh besarnya roboh akibat benturan. Hanya kepalanya yang tersisa, dan kepalanya terbentur ke belakang. Ekspresi Jiudi pucat dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia berada di bawah pengaruh kutukan leluhur dan oleh karena itu perlu membagi kekuatannya untuk menekannya. Dan dia baru saja melawan Gemini, menyebabkan dia berada dalam kondisi terlemahnya, tetapi dia masih seorang Grand Empyrean. Dia bahkan sangat kuat di antara para Grand Empyrean. Dan meskipun pihak lain telah memadatkan garis besar matahari Grand Empyrean, itu hanyalah garis besar saja. Ibarat benih yang belum berbunga dan belum berbuah. Namun, hanya dengan garis besar matahari Grand Empyrean, Wang Lin telah mampu memaksanya mundur sementara dia menunjukkan kekuatan penuh dari apa yang bisa dia gunakan saat ini. Ini tidak masuk akal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa matahari Grand Empyrean yang dikondensasi Wang Lin bukanlah hal biasa. Ini jelas bukan matahari Grand Empyrean biasa. Jiudi bergegas maju sekali lagi. Ketika dua matahari Grand Empyrean bertabrakan, Wang Lin terpaksa mundur dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya gemetar dan dia bergegas ke langit. Tindakan tergesa-gesa Jiudi tidak mampu menghalangi Wang Lin. Dalam sekejap, dia bergegas ke langit menuju Dao Yi, yang ditutupi oleh sejumlah besar gas hitam dan tubuhnya membusuk. Dengan satu langkah, dia mendekat. Ketika Dao Yi melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, kegilaan muncul di matanya dan dia mengeluarkan suara gemuruh sambil mengangkat tangan kanannya. Dia meraih kehampaan dan pedang setengah bulan hitam muncul di tangannya. Bila ini dipenuhi niat membunuh, dan dia berbalik untuk memotong Wang Lin. Wang Lin, jika kamu ingin membunuhku, matilah bersamaku. Dalam kegilaan Dao Yi, pedangnya turun ke arah Wang Lin, tetapi saat pedangnya mendekat, tubuh Wang Lin bergetar dan berubah menjadi 99 bayangan. 99 bayangan di sekitar area itu, dan saat pedang itu menyapu, suara gemuruh bergema. Lebih dari 90 hancur, tetapi sisanya menerobos dan memadat menjadi Wang Lin sebel. Dao Yi. Wajah Wang Lin pucat. Setelah dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke titik di antara alis tengkorak Dao Yi. Dengan keras, tubuh Dao Yi jatuh dari langit dan jeritan menyedihkan bergema. Kutukan leluhur benar-benar meletus, dan saat dia jatuh, sejumlah besar daging dan darah berjatuhan. Sekarang separuh tubuhnya di balik pakaiannya yang rusak hanyalah tulang belulang. Dengan keras, dia mendarat di tanah yang rusak. Aku tidak mau membiarkan ini terjadi. Dao Yi dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena kutukan leluhur, dia tidak akan berakhir seperti ini di hadapan Wang Lin. Tapi saat ini, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan.
Jiudi berbalik, mengertakkan gigi, dan meraung, Wang Lin, cukup. Anda dapat mengambil kepala leluhur surgawi. Hai Zi, kamu tidak bisa menyerang Wang Lin, tapi kamu harus menyelamatkan Dao Yi. Hai Zi diam-diam merenung dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambai pada Dao Yi, yang mendarat di tanah. Dengan kekuatan klan Dao Wang, kumpulkan pikiran orang hidup dan keberadaan orang mati, biarkan yang ada terus ada, biarkan yang akan menghilang, berhenti. Hai Zi melambaikan tangannya dan riak biru bergema di sekitar Dao Yi. Ketika Wang Lin mendekat, dia merasa seperti memasuki pasir cepat. Mata Wang Lin berbinar dan sejumlah besar benang hitam menyebar dari tubuhnya menuju Dao Yi. Benang hitam ini menembus riak dan berubah menjadi tubuh Wang Lin sebelum Dao Yi. Dalam kegilaan Dao Yi, dia sangat ingin melawan, tetapi kutukan leluhurnya telah meletus sepenuhnya. Saat dia hendak menggunakan mantra, mantra itu roboh dan tubuhnya semakin membusuk. Dia menjerit menyedihkan ketika Wang Lin muncul di hadapannya. Kaki Wang Lin mendarat di dadanya, membuatnya mustahil untuk meronta. Anda bertempur saat Anda ingin bertempur dan berhenti saat Anda ingin berhenti. Bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai keinginan? Dao Yi ini menyerangku lebih dulu. Jika kamu ingin aku berhenti, kamu harus membayar harganya. Wang Lin menginjakkan satu kaki di Dao Yi dan dengan tenang melihat Jiu Di yang datang dengan cepat. Ekspresi Jiu Di muram dan dia berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Dia menatap Wang Lin, dan seiring berjalannya waktu, kutukan leluhur di dalam tubuhnya menjadi ganas. Jiu Di menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Apa yang kamu inginkan? Kaki kanan Wang Lin memberikan sedikit kekuatan pada tubuh Dao Yi dan gas hitam semakin menyebar. Stimulasi ini menyebabkan kegilaan Dao Yi tersebar dan ia mengalami rasa sakit yang tajam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya disertai rasa terhina karena diinjak oleh Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi dan dia berkata, "Saya ingin tengkorak bayi itu." Jiu Di mengerutkan kening. Dao Yi, berikan aku tengkorak itu dan kamu boleh pergi. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil inisiatif. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Dao Yi. Lagi pula, dia mampu mengendalikan situasi karena semua Grand Empyrean terkena kutukan leluhur, bukan karena kekuatannya memungkinkan dia mengabaikan segalanya. Dao Yi menatap Wang Lin seolah ingin mengingat penampilan Wang Lin. Dao Yi, berikan padanya. Jiu Di mendengus dingin. Dao Yi tahu dia tidak punya banyak waktu. Dengan luka-lukanya saat ini, akan sulit baginya untuk menghilangkan kutukan leluhur. Jika ditunda lagi, bahkan jika dia menghilangkan kutukan itu, budidayanya akan terlalu rusak. Sambil melolong, saat kaki kanan Wang Lin mengendur, tangan kanannya meraih kekosongan dan mengeluarkan tengkorak seukuran kepalan tangan. Dao Yi melepaskan tengkorak di tangannya dan kemudian terbang ke langit. Dia memecahkan kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Tengkorak ini tampak seperti bayi dan dipenuhi aura kematian. Perasaan itu seakan menyatu dengan kehampaan dan melonjak ke segala arah. Perasaan familiar jelas muncul di hati Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan tengkorak itu terbang ke arah dirinya. Dia menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Setelah menerima tengkorak itu, Wang Lin mundur kembali ke samping kepala leluhur surgawi. Orang gila itu masih koma di kepalanya. Wang Lin, klan Dao Wang dan saya menyusun rencana ini, namun orang dengan panen terbesar adalah Anda. Orang tua ini akan mengingat ini. Tinggalkan tempat ini, dan sebaiknya Anda menjadi Grand Empyrean sesegera mungkin. Kalau tidak, setelah orang tua ini menghilangkan kutukannya, kamu harus memberiku pertanggungjawaban atas masalah ini. Jiu Di memandang Wang Lin. Dan kamu, Gemini.
Jika Daoyi tidak pulih dan kita berperang dengan klan kuno, maka Anda dapat menyaksikan darah klan surgawi saya mengalir. Sekte ungu yang Anda tidak akan melarikan diri sendirian. Orang tua ini awalnya punya rencana bagus. Aku akan membiarkan semua Grand Empyrean membagi relik leluhur surgawi sehingga kita bisa menjadi lebih kuat. Untuk membuatnya tidak lagi ada Kaisar Langit. Tapi karena kamu, semua ini berubah. Anda harus menanggung akibat dari masalah ini. Jiudi mencibir. Gemini diam-diam merenung dan tidak berbicara, tetapi ada sedikit kebingungan dan kerumitan di matanya. Wang Lin meminta maaf dalam hatinya. Dia memandang Grand Empyrean Gemini dan membuat keputusan di dalam hatinya. Aku berhutang banyak pada Grand Empyrean Gemini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghentikan perang antara klan kuno dan klan surgawi agar dia tidak menyesali keputusannya hari ini. Grand Empyrean Gemini diam-diam merenung sejenak dan kemudian dengan dingin berkata, karena saya telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Bagus. Jiu dimulai tertawa. Matanya menjadi dingin saat dia melihat Wang Lin. Orang tua ini bisa membiarkanmu mengambil kepala leluhur surgawi, tapi kamu tidak bisa mengambil Lian Daofei. Masalah ini bukan untuk didiskusikan. Ambil kepalanya dan pergi. Orang tua ini sudah mundur. Jika masih ingin keras kepala untuk membawanya pergi, maka lelaki tua ini akan berhenti menekan kutukan leluhur. Saya akan mengambil risiko pemulihan yang sulit di masa depan untuk membuat Anda tetap tinggal. Gemini, kamu bisa membantunya mendapatkan kepala leluhur surgawi. Tetapi sekarang Kaisar Langit telah mati dan kepala leluhur surgawi patah. Kamu harusnya tahu peran Lian Daofei di tempat ini, kata Jiu di perlahan. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi pupil matanya mengecil. Gemini diam-diam merenung sebentar dan kemudian memandang Wang Lin. Wang Lin, tinggalkan Lian Daofei. Bab 1999. Orang dalam lagu tersebar menuju matahari terbenam. Kalau saja Jiu bertanya, dia bisa mengabaikannya. Dia datang ke istana untuk menyelamatkan orang gila itu, bagaimana dia bisa menyerah hanya karena ancaman Jiudi. Dan Wang Lin tidak percaya bahwa Jiudi akan berhenti menekan kutukan leluhur dengan mengorbankan pemulihan yang sangat sulit. Namun, Wang Lin tidak bisa mengabaikan kata-kata Gemini. Dalam hatinya, dia sudah berhutang pada Gemini. Karena dia juga bertanya, Wang Lin harus merenung dalam hati. Setelah sekian lama, Wang Lin berkata dengan susah payah, beri aku alasan. Dia tidak melihat Jiudi, tapi pada Grand Empyrean Gemini. Kaisar Langit telah jatuh. Lian Daofei sangat penting bagi klan surgawi. Gemini menghela nafas dan menatap Wang Lin. Wang Lin, Lian Daofei harus ditinggalkan, orang yang berbicara adalah Haizi, yang diam. Dia memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, tempat ini adalah istana terlarang. Meskipun telah runtuh, ia akan pulih dengan sendirinya. Di klan surgawi, istana terlarang sangat penting karena kepala leluhur surgawi ada di sini. Kepala leluhur surgawi digunakan untuk menekan 72 roh klan surgawi. Karena kepala inilah 72 roh tetap tersegel. Setelah kepalanya rusak, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan roh yang masih hidup. Bahkan mereka yang mati akan kembali ke kehampaan setelah penindasan hilang. Pada saat itu, seluruh klan surgawi akan mengalami kekacauan dan benua akan runtuh dan menghilang. Seluruh klan surgawi akan menghadapi bencana. Menurut rencana klan saya sebelumnya, kami tidak ingin menghancurkan klan surgawi, jadi setelah membagi kepala, kami akan memilih satu orang untuk tidur di sini. Orang itu akan menggantikan kepala leluhur surgawi dan menjadi eksistensi yang akan menekan 72 roh. Orang yang kami pilih adalah Lian Daofei.
Dia membawa garis keturunan leluhur surgawi dan mewarisi sebagian dari budidaya leluhur surgawi. Klan saya juga telah menanam benih padanya selama bertahun-tahun. Setelah diaktifkan, dia akan menjadi Grand Empyrean karena warisan leluhur surgawi yang dia serap. Dengan budidaya Grand Empyrean dan mantra rahasia klan saya, efek penindasan dapat tercipta. Inilah mengapa kamu tidak bisa membawanya. Jika kamu mencoba mengambilnya dengan paksa, maka aku harus menghentikanmu juga, kata Haizi dengan lembut. Gemini menghela nafas sambil melihat ke arah Wang Lin dan berbicara untuk kedua kalinya. Wang Lin meninggalkan Lian Daofei di sini. Tidak akan ada bahaya bagi hidupnya, dia akan tetap di sini dan menekan 72 roh. Jiu dengan dingin melihat ini dan tidak berbicara. Wang Lin diam-diam merenung dan menatap orang gila yang terbaring di kepala leluhur surgawi. Dia tidak ragu-ragu saat Anda berbicara. Aku akan menyerahkan kepala leluhur surgawi dan hanya mengambil Lian Daofei. Menyerah. Sekalipun kepala leluhur surgawi ditaruh kembali, ia tidak dapat memainkan peran penindasan karena telah dibelah oleh Kaisar Langit. Kekuatan di dalamnya telah tersebar dan tidak ada pemain yang bisa digunakan untuk menekan roh. Jiu mendengus dingin. Wajah Wang Lin segera memucat dan matanya dipenuhi perjuangan dan komplikasi. Kata-kata mereka sederhana dan tidak banyak yang perlu dipikirkan. Wang Lin tahu itu adalah kebenaran. Wang Lin, tinggalkan Lian Daofei di sini. Ini adalah ketiga kalinya Gemini mengatakan hal tersebut. Waktu perlahan berlalu dan perjuangan Wang Lin menimbulkan gelombang besar di hatinya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia tidak bisa mengambil orang gila itu dengan paksa. Grand Empyrean Gemini akan menghentikannya, dan Jiu juga akan bertindak. Bersama Haizi, Wang Lin tidak bisa membawa pergi orang gila itu jika mereka bertiga bergabung. Terlebih lagi, menyingkirkan orang gila itu akan mengakibatkan klan surgawi berada dalam kekacauan. Wang Lin tidak peduli, tapi itu akan mempengaruhi Grand Empyrean Gemini, yang telah banyak membantunya, sekte yang ungu bahkan mungkin akan hancur. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia menatap orang gila yang tak sadarkan diri itu dan perlahan menutup matanya. Orang gila, saat aku, Wang Lin, kembali ke istana kekaisaran, saat itulah aku menyelamatkanmu. Aku bersumpah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan memasukkan kepala leluhur surgawi ke dalam ruang penyimpanannya. Dia kemudian tiba-tiba mendongak. Jiu, kamu tidak perlu menemukanku. Saya akan kembali lagi nanti. Setelah Wang Lin berbicara, dia terbang ke langit dan tidak melihat ke belakang. Meninggalkan orang gila itu membuat hatinya perih. Dia mendapatkan hasil maksimal dalam perjalanan ke istana kekaisaran ini. Dia telah memperoleh bagian dari warisan leluhur surgawi, memperoleh kepala leluhur surgawi, dan bahkan memadatkan garis besar matahari Grand Empyrean miliknya. Tapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa mengalahkan orang gila itu. Jika ada pilihan, Wang Lin akan mengembalikan semua kekayaan ini untuk membawa orang gila itu pergi, tapi semua ini sudah diputuskan sejak awal. Dengan ramalan leluhur klan Dao Wang, dia kemungkinan besar bahkan melihat Kaisar Langit merasuki orang gila itu. Mungkin itu adalah bagian dari rencana, tapi itu dipatahkan olehku. Bahkan penghancuran diri Kaisar Langit dan kutukan leluhur pun terjadi, yang dimiliki oleh 4 Grand Empyrean kemungkinan besar sudah diramalkan oleh leluhur klan Dao Wang. Tapi dia tidak memberitahu mereka, dia juga tidak mencoba menghentikannya. Mungkin dia melakukannya demi anggota klannya di generasi ini, Haizi. Semua itu demi menghilangkan amarahku terhadap klannya. Apa yang dia lihat, untuk membuatnya begitu baik padaku, apakah karena dalam pikirannya,
keberadaanku lebih menakutkan daripada seorang Grand Empyrean. Wang Lin memikirkan kata-kata yang ditinggalkan oleh jenius klan Dao Wang di Sekte Jiwa Agung. Semua suara, kamu, yang penuh hormat itu digunakan. Grand Empyrean Gemini memandang Lian Daofei, yang sedang koma, dan menghela nafas. Dia mengikuti Wang Lin ke kejauhan. Setelah Wang Lin keluar dari langit istana terlarang yang rusak, dia tidak tahan dan melihat ke bawah. Dia melihat Haizi menggunakan mantra klannya. Orang gila yang tidak sadarkan diri melepaskan cahaya keemasan terang. Saat cahaya keemasan menyebar, matahari keemasan mengelilingi orang gila itu. Saat cahaya keemasan menyebar, Wang Lin merasakan fluktuasi Grand Empyrean menyebar dari tubuhnya. Kekuatan Grand Empyrean ini bukanlah garis besar seperti matahari Grand Empyrean milik Wang Lin, tetapi matahari yang terbentuk sempurna. Lian Daofei menjadi Grand Empyrean kelima dari klan surgawi setelah Kaisar Langit jatuh. Namun, Grand Empyrean kelima akan tidur selamanya dan tidak pernah bangun. Tujuan keberadaannya adalah untuk menggantikan kepala leluhur surgawi untuk menekan 72 roh. Wang Lin memandang orang gila itu dan melihatnya berubah menjadi gunung saat matahari keemasan menyelimuti tubuhnya. Gunung ini benar-benar berwarna emas dan melesat ke awan. Ketika puncak gunung muncul, bumi yang rusak mulai pulih, tetapi bukannya 9 gunung sebelumnya, yang ada hanya gunung emas ini. Langit juga pulih dan seluruh dunia pada akhirnya pulih. Tatapan Wang Lin tertuju pada gunung emas beberapa saat lebih lama sebelum dia berbalik. Dia ingat sumpah yang dia buat dan tiba-tiba pergi. Setelah meninggalkan istana terlarang dan memasuki istana yang runtuh, Wang Lin melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di istana kekaisaran di kota leluhur. Istana kekaisaran hancur, dan sekilas, hanya patung yang berdiri sendirian di sana. Patung itu adalah patung leluhur surgawi. Dia menatap ke langit dengan tangan terentang seolah sedang membaca mantra. Wang Lin memandangi patung itu dan merenung dalam diam. Riak bergema di sampingnya dan Grand Empyrean Gemini keluar. Era leluhur surgawi telah berakhir dan perlindungannya hilang. Mulai sekarang, klan surgawi tidak lagi memiliki garis keturunan kaisar surgawi. Grand Empyrean Gemini memandangi patung itu dan menghela nafas. Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih. Ini adalah janjiku padamu, meskipun biayanya sangat tinggi, tapi aku harus berterima kasih karena telah memilihku ketika aku masih 2 gadis kecil." Gemini perlahan berkata, "Kamu memang tidak bisa membawa pergi Lian Daofei. Kuharap kamu mengerti, bagaimanapun juga, aku milik klan surgawi dan kamu milik klan kuno." Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia berbalik untuk melihat Grand Empyrean Gemini. Adapun bagaimana dia bisa melihat identitasnya, Wang Lin tidak bertanya atau mencoba menutupinya. "Terima kasih." Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada Grand Empyrean Gemini. "Saya telah mendapatkan mata leluhur surgawi, jadi sekarang saya akan kembali ke Sekte yang Ungu. Bagaimana denganmu? Maukah kamu pergi atau kembali bersamaku ke Sekte yang Ungu?" Wang Lin melihat ke arah benua timur sebelum dia berkata, "Saya ingin kembali ke Sekte Jiwa Agung, lalu tinggalkan klan surgawi." Grand Empyrean Gemini diam-diam merenung sejenak dan kemudian menghela nafas. "Aku tidak tahu apakah membantumu itu benar atau salah." Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian cahaya ungu menyebar dari tubuhnya. Dia berpisah kembali menjadi 2 gadis kecil. Mereka kembali menatap Wang Lin dengan senyum polos dan melambaikan tangan pada Wang Lin saat mereka terbang ke langit. "Wawa, setelah kita kembali, aku akan tidur. Saya sangat lelah. Han, saat kita kembali, bagaimana kalau kita melihat dulu apakah serigala kecil patuh sebelum kita beristirahat?" "Oke."
Ayo lakukan itu. Suara tajam dan lembut kedua gadis kecil itu bergema seperti lonceng. Wang Lin memandangi dua gadis kecil yang terbang menjauh dan bergumam. Terima kasih keduanya. Wang Lin menutup matanya dan membukanya kembali setelah sekian lama sebelum terbang ke kejauhan. Dia tidak melihat bahwa di reruntuhan istana di belakangnya, Haizi diam-diam melihat punggungnya dengan ekspresi sedih saat dia menghilang. Haizi, ayo pergi. Di belakang Haizi, Jiudi berjalan keluar dengan ekspresi lelah. Tubuhnya dipenuhi gas hitam dan dia hampir tidak bisa lagi menekan kutukan leluhur. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak menghentikannya, anak itu luar biasa, aku sudah tua, dan itu akan membantumu jika klanmu memiliki hubungan dengannya. Jiudi, yang dikelilingi oleh gas hitam, memandang Haizi dengan tatapan ramah dan penuh kasih sayang. Babak 2000, Permohonan dari zaman kuno. Kehancuran istana kekaisaran dan jatuhnya kaisar langit tidak menyebar karena penindasan dari Jiudi. Istana yang hancur kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kaisar langit kembali melakukan budidaya pintu tertutup. Kaisar langit generasi ini, Lian Daozhen, sering melakukan budidaya pintu tertutup, dan zaman selalu tidak menentu. Seluruh klan surgawi tidak terlalu memikirkannya. Wu Feng kembali ke benua utara dan segera menyegel dirinya di gletser yang tidak pernah mencair. Dia diam-diam menghilangkan kutukan leluhur di dalam tubuhnya. Dia belum pernah menyerang setelah terkena kutukan leluhur, jadi dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah daripada Dao Yi dan Jiudi. Selain itu, dia telah mendapatkan telinga leluhur surgawi. Begitu dia menghilangkan kutukan leluhur dan memperhalus telinganya, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Dao Yi menyeret tubuhnya yang dimutilasi kembali ke sekte Dao Yi sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dan menekan rasa malu di hatinya. Dia segera memilih untuk memasuki budidaya pintu tertutup. Namun, kutukan leluhur telah meletus sepenuhnya di tubuhnya dan tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Namun, Dao Yi adalah seorang Grand Empyrean dan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Gemini pernah memanggilnya, pria bertopeng palsu. Untuk menghilangkan kutukan leluhur tanpa mempengaruhi budidayanya nanti, dia mengumpulkan semua Empyrean Exalt dan beberapa Ascendan Empyreans. Dia juga memanggil banyak Golden Exalt dan memaksa kutukan itu dibagi ke semua orang. Kutukan leluhur sangat kuat, sehingga Golden Exalt segera mati setelah menyentuhnya. Bahkan Empyrean Exalt segera mengeluarkan lolongan menyedihkan saat tubuh mereka mulai membusuk. Meski bisa bertahan lebih lama, hasil akhirnya tetap saja kematian. Hanya Ascendan Empyrean yang bisa bertahan berkat budidaya mereka yang kuat, tetapi harganya masih mahal. Setelah semua Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans di bawah Dao Yi telah membantu menanggung kutukan, Dao Yi mencari kultivator langkah ketiga seperti orang gila. Bahkan jika mereka hanya bisa membantunya menanggung sedikit kutukan, itu akan sangat bermanfaat baginya. Cara kejam untuk berbagi beban kutukan leluhur ini membuat sekte Dao Yi hampir menjadi sekte mati. Jiudi membawa Haizi kembali ke Gunung Kaisar dan segera melakukan budidaya pintu tertutup. Dia kuat, jadi dia perlahan bisa menghilangkan kutukan itu sendiri. Selain itu, dengan bantuan Haizi, kekuatan kutukan leluhur secara bertahap akan menghilang seiring berjalannya waktu. Hanya Grand Empyrean Gemini yang tidak terpengaruh kutukan itu karena mereka tidak serakah. Kedua gadis kecil itu mulai berkultivasi dengan pintu tertutup begitu mereka kembali menyatu dengan mata leluhur surgawi. Begitu mereka keluar, mereka akan mampu membalikkan kelemahan yang disebabkan oleh kecelakaan dalam reinkarnasi mereka. Klan surgawi masih memiliki 5 Grand Empyrean, tetapi Grand Empyrean kelima hanya tidur di ruang bawah istana.
Dia telah berubah menjadi gunung emas dan menekan 72 roh di 72 benua. Di bawah gunung ini, orang gila itu masih belum terbangun, seolah sedang menunggu kedatangan Wang Lin berikutnya. Setengah tahun kemudian, benua timur klan surgawi, benua banteng surgawi. Benua banteng surgawi yang dulunya tertutup pegunungan telah kehilangan banyak hal selama perang melawan benua setan hijau. Hal ini menyebabkan lanskap benua banteng surgawi berubah. Namun, struktur kekuatan benua itu tidak banyak berubah. Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi masih menjadi yang terkuat, dengan banyak sekte kecil di bawahnya. Para murid yang dikirim ke kota leluhur telah kembali ke sekte mereka. Mereka semua memperoleh kekayaannya sendiri dan akan menjadi masa depan sekte mereka. Sekte Jiwa Hebat. Setelah Wang Lin pergi, yang terhormat Green Bull pergi ke budidaya pintu tertutup, tidak peduli dengan masalah duniawi. Masalah sekte diserahkan kepada para tetua, tapi dia menetapkan syarat apapun. Gunung yang diberikan kepada Wang Lin harus dilestarikan dan dijadikan tanah terlarang yang tidak boleh dimasuki orang lain. Banyak orang yang bingung mengenai hal ini. Ketika Wang Lin menjadi terkenal di pengadilan Empirean dan rumor tentang Empirean Ascendan berambut putih menyebar, orang-orang dari Sekte Jiwa Agung menjadi bingung. Mereka perlahan-lahan menemukan berbagai petunjuk bahwa Wang Lin memang adalah Empirean Exalt berambut putih. Mereka samar-samar memahami arti tindakan yang terhormat Green Bull. Yan Luan, seorang tetua di masa lalu, sekarang memegang posisi tinggi di sekte tersebut dan dapat memutuskan beberapa hal penting. Dia bisa saja pindah dari gunungnya dan pergi ke kedalaman Sekte Jiwa Agung untuk mencari gua yang lebih baik. Tapi dia tidak pernah pergi. Di puncak gunungnya, dia bisa melihat gua Wang Lin di kejauhan. Setiap kali dia mengingat masa lalu, dia akan berdiri di puncak gunung dan diam-diam merenung saat dia melihat gunung Wang Lin. Fan Sanmeng dan Fan Sanlu masih menjadi muridnya. Keluhan pribadinya terhadap Wang Lin telah terselesaikan. Bertahun-tahun telah berlalu, cukup waktu untuk melupakannya. Di Sekte Jiwa Agung, ada satu tetua lagi. Namanya Duking. Tubuhnya tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan sepotong kayu. Setelah jiwa asalnya terkondensasi di dalam kayu, dia berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Dia secara pribadi ditunjuk oleh yang terhormat Green Bull sebagai penatua tanpa tingkat budidaya seorang penatua. Hidupnya sangat nyaman, jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu berlalu, saat matahari terbit dan terbenam yang tak terhitung jumlahnya berlalu, Sekte Jiwa Agung tampaknya tidak banyak berubah, seperti benua banteng surgawi. Gunung-gunung masih merupakan gunung yang sama dan paviliun-pavilionnya masih sama seperti sebelumnya. Wang Lin berdiri di luar sekte jiwa besar dan melihat sekte yang dikenalnya. Ketika dia pertama kali tiba di sini, dia hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang sekte jiwa agung. Dia perlahan-lahan berpikir bahwa dia telah memperoleh pemahaman tentang sekte tersebut sampai dia pergi dan mengalami banyak hal. Akhirnya, di istana kekaisaran yang jauh dari Sekte Jiwa Agung, dia menemukan koneksi ke Sekte Jiwa Agung. Dia akhirnya tahu bahwa bahkan sekarang, masih ada sesuatu yang tidak dia ketahui tentang Sekte Jiwa Agung. Klan Daowang, seorang jenius yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun, nenek moyang sekte jiwa hebat ini, mungkin dia sudah mati atau mungkin dia belum mati, tapi rencananya berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dia meramalkan kejadian hari ini saat itu. Dia telah bersekongkol melawan semua orang. Di matanya, semua orang adalah bidak. Pada akhirnya, rencananya untuk melepaskan segel pada klannya dan menyebabkan garis keturunan Kaisar Langit menghilang berhasil. Untuk memungkinkan anggota klan terakhirnya yang tersisa mendapatkan kebebasan.
Wang Lin memandang sekte jiwa hebat dan memiliki ekspresi yang rumit. Dia telah datang ke benua astral abadi sejak lama, tetapi baru sekarang dia tahu bahwa benua banteng surgawi terpencil yang diremehkan oleh semua orang kuat memiliki rahasia tersembunyi yang dapat ditelusuri hingga bertahun-tahun yang lalu. Sambil menghela nafas, Wang Lin melangkah menuju sekte jiwa hebat. Tingkat budidayanya saat ini jauh di atas yang terhormat Green Bull dan semua anggota sekte jiwa agung, jadi tidak ada yang memperhatikan kedatangannya. Di sekte jiwa agung, Wang Lin melihat Du Qing dan Yan Luan, yang berdiri di atas gunung dengan gaun merah menyala. Dia juga melihat Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Wang Lin tidak berhenti dan berjalan ke kedalaman sekte jiwa agung. Dia pergi ke paviliun kitab suci jiwa yang dia kunjungi saat itu. Paviliun kitab suci jiwa ini harus dibuka oleh yang terhormat Green Bull saat itu. Namun, sekarang, dengan satu langkah, Wang Lin sudah berdiri di luar Soul Scripture Pavilion. Ini adalah paviliun 7 lantai yang ditutupi lapisan kabut tipis. Di luar paviliun ada 2 status binatang besar yang sangat hidup. Gerbang paviliun ditutup dan sunyi. Ada 3 kata besar di atas gerbang. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Paviliun ini sepertinya memiliki 7 lantai, tapi sebenarnya, ada lantai 8, 9, dan bahkan 10. Green Bull yang terhormat mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki lantai 10. Di sanalah leluhur lama sekte jiwa agung dikuburkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ke atas paviliun. Dia datang mencari jawabannya, atas apa yang telah ditinggalkan oleh kejeniusan klan Dao Wang padanya. Mendorong pintu yang tertutup, Wang Lin masuk. Dia akrab dengan tempat ini, dan dia dengan tenang menaiki tangga. Suara berderit bergema di dalam paviliun yang sunyi. Wang Lin berjalan ke lantai 2, lantai 3, naik ke lantai 8, yang berhasil dia capai sebelumnya. Wang Lin tidak perlu melanggar batasan di sini, batasan tersebut tersebar saat dia lewat. Melihat tangga ke lantai 9, Wang Lin perlahan naik. Ada beberapa batu giok yang mengambang di sana. Mereka berisi mantra terhebat dari sekte jiwa agung. Mantra ilusi berlapis-lapis lengkap yang diinginkan Wang Lin ada di sini. Tatapannya menyapu batu giok satu per satu. Wang Lin melihat semuanya di dalam dan kemudian berjalan menuju tangga kuno tidak jauh dari sana. Tempat ini menuju ke lantai 10. Sebanyak 13 langkah, Wang Lin mengangkat kakinya dan memanjat selangkah demi selangkah. Dia tiba di puncak Soul Scripture Pavilion, lantai 10. Saat dia memasuki lantai 10, Wang Lin melihat sesuatu yang membuatnya merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dia melihat ke dalam dengan perasaan yang rumit untuk waktu yang sangat lama sebelum dia menghela nafas. Jadi ternyata inilah yang kau tinggalkan untukku, dan sesuatu yang kau harus membuatku datang ke sini untuk melihatnya. Kejeniusan klan Dao Wang, masalah kau memanfaatkanku seperti yang ku bilang pada Haizi sudah dihapuskan. Wang Lin tidak melihat ke lantai 10 tetapi berbalik dan pergi. Setelah Wang Lin pergi, pemandangan lengkap dari lantai 10 terungkap. Lantai 10 tidak besar, hanya berukuran 100 kaki. Ada patung dan kerangka di dalamnya. Patung itu adalah patung seorang pria. Dia berdiri di sana, melihat ke bawah, dan matanya sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dia memberikan tekanan tanpa merasa marah dan dengan dingin menatap kerangka di depannya. Tengkorak itu berlutut di depan patung dengan ekspresi kesakitan dan memohon. Ada retakan di kepalanya, tapi tidak ada otaknya, ada lubang di dadanya, tapi tidak ada jantung di dalamnya. Tangannya terangkat ke rambut. Di tangan kirinya ada otaknya yang layu dan di tangan kanannya ada jantungnya yang tak berdetak.
Dia memandang patung itu seolah-olah dia sedang meminta pengampunan dan telah berlutut di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukanlah kerangka biasa, tapi penjara bagi jiwa pria itu. Jiwa ini berdoa memohon pengampunan. Patung itu adalah milik Wang Lin. Kerangka itu adalah nenek moyang lama sekte jiwa agung, jenius klan Dao Wang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.